Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Erwansa Siregar, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 pada mata kuliah Dakwah Islamiyah oleh dosen pengampu Ibu Sri Hayati Damanik MA di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bahiyatul Ulum Pandan. Baiklah sahabat seiman, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tausiah singkat tentang 4 perkara yang ditanyakan pada hari kiamat nanti. Sebagai bahan renungan, mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina katashabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini dengan berbagai kenikmatan pasti akan berakhir, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Ketika itu tidak ada yang bermanfaat bagi manusia kecuali keimanan dan amal kebaikan yang pernah dilakukannya waktu di dunia. Adapun anak, harta, kedudukan dan pangkat yang dikejar banyak orang tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para hambanya. Tentunya Dia pun memberikan peringatan akan datangnya hari kiamat, yaitu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi mereka yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari kiamat dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis di atas terkandung 4 hal yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Pertama, untuk apa umurnya dihabiskan? Hidup kita di dunia ini ada batasnya, dibatasi oleh waktu. Suatu saat kita akan meninggalkan apa dan siapa yang sangat kita cintai. Kita pun tidak tahu berapa tahun menikmati hidup di dunia ini. Panjangnya umur tidak menjamin masuk surga. Sebaliknya, pendeknya umur bukan pertanda akan masuk neraka. Di samping itu, ketika kita meninggal dunia, nama kita pun lama-lama akan tenggelam dan tidak disebut. Hadirin sahabat seiman rahimakumullah, kenapa yang pertama kali ditanya umur? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak umroh? Kenapa tidak kurban? Karena umur adalah nikmat yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sahabat seiman rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita manfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena umur ini akan dimintai pertanggungjawaban. Besar kecilnya umur yang ada pada kita itu juga merupakan nikmat yang paling besar bagi kita. Mari kita bersyukur dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman yang berbahagia, kemudian perkara yang ditanyakan pada hari kiamat yang kedua adalah untuk apa ilmu yang telah dimiliki.
ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Artinya, bila kita menginginkan sesuatu urusan dunia, maka diperlukan ilmu. Demikian juga, bila kita menginginkan pahala akhirat, diperlukan juga ilmu. Maka jika ilmu itu bermanfaat, akan menjadi sumber ketenangan hidup yang disebabkan dalam dari pemiliknya ada rasa takut dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan dan kita peroleh selama kita menempuh pendidikan jangan hanya sebatas kita pendam dalam diri kita. Apa yang kita pelajari, alangkah baiknya kita amalkan, kita sampaikan walaupun satu ayat. Rasul mengatakan, sampaikanlah walaupun satu ayat, karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sampaikanlah yang penting, sampaikanlah yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Jangan bodohi umat, karena ilmu itu merupakan suatu komponen, suatu tiang yang menjadi penerus, menjadi kebahagiaan utama dalam kehidupan. Hadirin sahabat seiman rahimakumullah. Kemudian pertanyaan keempat, pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat nanti, yaitu adalah dari mana harta dan untuk apa dibelanjakan. Kalau sebelumnya pertanyaannya cuma satu, tapi di poin ketiga ini, pertanyaan yang ketiga ini isinya adalah dua. Karena harta ini merupakan salah satu komponen yang paling sulit untuk dihisap, yang paling lama untuk dihisap pada hari kiamat nanti. Makanya harta yang kita miliki ini haruslah datangnya dengan cara yang halal dan juga dibelanjakan dengan cara yang halal juga. Bagaimana jika harta yang kita dapatkan itu datangnya dari yang haram dan juga dibelanjakan dengan yang halal? Itu sama dengan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal dan juga kita belanjakan kepada yang haram juga tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kita dilarang dan bahkan diperintah. Dalam firman-Nya mengatakan, ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khututis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ayat di atas mengatakan kepada kita semua, maka carilah sesuatu yang halal yang merupakan hasil keringat kita sendiri. Dan jangan kita mendapatkannya dengan cara yang haram, cara korupsi, dengan cara sogok menyogok yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian perkara keempat yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya kepada hambanya, yaitu untuk apa badanmu digunakan? Lelah capeknya kamu itu kamu arahkan ke arah yang seperti apa? Tentunya manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad yang sempurna yang disertai panca indera, akal, pikiran, hati, karena mestinya dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun melarang kita menjatuhkan diri ke lembah kesengsaraan dan kebinasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan narkoba, minuman keras, berzina, hingga begadang yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang akan merusak anggota tubuh kita, yang akan mencederai anggota tubuh kita, bahkan mampu membunuh kita dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah sama-sama kita mempersiapkan bekal untuk hari kiamat nanti dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Sebab
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pada hadis di atas tentang perkara apa yang ditanyakan pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan mulai dari sekarang untuk kehidupan akhirat yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih saudara seiman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like dan di share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.